Salam sehat, salam merdeka belajar. Berikut ini adalah video praktek coaching model Tirta secara daring. Terima kasih. Permisi Pak, selamat siang. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Baru selesai pelajaran apa nih yang di kelas tahu? Puji Tuhan, kabar saya baik Pak. Kebetulan kami tadi berhabis pelajaran biologi sama-sama dengan Ibu Mur, baru juga selesai. Oh, mantap tuh. Bagaimana pelajarannya? Dan kamu pasti dapat pengetahuan banyak kan? Baru lagi. Itu dari umur, waktu itu saya loh. Meskipun kami bisa-sama dulu. Bagaimana nih? Bagaimana dengan Betul sekali Pak, walaupun siang hari, tapi pembelajarannya menarik sekali tentang sistem respirasi pada manusia yang kami pelajari Pak. Nah, materinya itu kebetulan memang sangat kontekstual dengan situasi dunia saat ini. Jadi tidak membosankan dan senanglah untuk mengikuti pembelajaran itu. Oh, wah, ini jadi kepo nih, jadi ingin tahu nih tentang materinya ini kan katanya sangat kontekstual dengan keadaan atau kebutuhan situasi dunia saat ini. Mungkin bisa diberitahu Pak, apa materinya yang didapat dari Ibu Nur tadi? Oh iya, oke ya. Begini Pak, mungkin sedikit berbagi, kami itu belajar tentang virus corona. Nah, kebetulan virus corona ini kan punya hubungan tuh dengan sistem pernapasan manusia atau sistem respirasi tadi, yang mana dia tuh nanti akan berpengaruh juga ke paru-parunya, mulai dari jalan masuknya ke hidung sampai ke paru-parunya. Jadi memang di situ kan bisa banyak belajar bahwa oh ternyata virus corona itu seperti ini. Jadi memang penting sekali bagi kami harus bisa pakai masker karena nanti kan bisa menutup jalur napas kami baik hidung maupun mulut, bisa dilindungi lah seperti itu. Jadi memang keren sekali pokoknya materi hari ini tuh pokoknya bagus sekali dan memang sangat bermanfaat kalau menurut saya. Wah, keren ya materinya. Nah, ini saya jadi iri nih. Wah, saya ini pingin lagi jadi murid, bisa duduk belajar bersama, apalagi materi-materi yang ya kontekstual dan bermanfaat untuk kehidupan. Andaikan saya bisa kembali lagi ke SMA, ya sudahlah, berbagi belajar bersama mereka, kita lagi di kelas ya. IPA ini ada-ada saja, Mbak sudah melihat. Oke, memang materi ini sungguh menjadi pembelajaran untuk kehidupan dunia nyata. Jadi memang secara pribadi saya memang suka dengan guru-guru yang bisa memberikan materi yang sesuai dengan kehidupan nyata. Jadinya kayak lebih semangat saja begitu, Pak. Oh ya, memang luar biasa sih kalau berbicara tentang materi atau pembelajaran kontekstual. Oh iya, hari ini kan kita mau berbincang-bincang sedikit ya. Tidak apa-apa kan kalau perbincangan kita ini memakan waktu, soalnya saya ingin kita berdiskusi banyak hal lah. Tidak apa-apa kan kalau kita berbincang-bincang? Oh iya Pak, bisa. Kebetulan saya juga sudah habis les, jadi bisa sekali. Terima kasih banyak Pak, karena memang saya juga lagi butuh teman lah untuk bicara, untuk sebagai tempat curhat saya Pak. Oke, terima kasih juga ya. Baik, dari pengamatan Pak nih, ini terhadap kebiasaan, bagaimana sikap, terus apa yang dilakukan Eka waktu di sekolah, di beberapa hari bersama teman-teman, meskipun dan juga di kelas, lihat nih, kamu sepertinya agak sensitif dan mungkin kurang bersemangat. Tidak seperti kita yang Pak kenal. Kita yang Pak kenal itu adalah murid yang paling bersemangat dan energik. Terus tipe pembelajar aktif loh di kelas. Nah, mungkin Eta harus tahu bahwa Eta juga menjadi murid favorit saya loh. Nah, ketika ada masalah begini kan Pak jadi berpikiran, wah kira-kira ada apa nih? Oh iya, betul sekali Pak.
memang saat ini satu kayak punya ada beban batin tersendiri yang saya rasakan, dan saya bingung juga harus bicarakan dengan siapa begitu, karena mau bicarakan dengan teman-teman malu, mau dengan Bapak Ibu guru juga apakah nanti saya bisa didengar. Karena itu sebelumnya nih terima kasih banyak loh Pak, karena Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk saya untuk bisa membantu saya supaya paling tidak saya bisa keluar lah dari masalah ini. Oke lah, Eta. Tidak apa-apa. Saya juga senang sih bisa berbagi dan berdiskusi dengan Eta. Nah, kalau begitu, kira-kira bantuan seperti apa yang bisa Pak berikan? Dan apa yang mungkin ingin kita dapatkan dari bincang-bincang kita pada siang hari ini, Eta? Oh iya, begini Pak, sebetulnya satu mau meminta bantuan Bapak untuk bisa mencarikan saya jalan keluar, supaya kedepannya itu saya tidak bermasalah lagi dengan guru matematika yang kebetulan juga memberi les privat, begitu Bapak. Oke, kalau begitu sekarang ceritakan saja kepada Pak, mungkin apa yang paling membebanimu, Eta? Atau bagaimana sih yang kita rasakan sekarang ini? Pak ini ingin mendengarnya. Silakan, Eta. Sebelumnya maaf nih Pak, tapi begini, saya tuh merasa kalau Pak Gradus itu tidak memperlakukan saya secara adil di kelas. Nah, mungkin itu Pak yang membuat saya agak sedikit tidak nyaman dan akhirnya jadi beban juga buat saya. Begitu ya? Bapak. Oh iya, kenapa ya? Mungkin saya yakin kita punya alasan sendiri sih sampai bisa terjadi seperti itu. Begini Pak, Pak Gradus itu selama di kelas, selama pembelajarannya nih, sering sekali menyindir saya hanya karena satu tidak mengikuti les privatnya. Makanya sebagai murid ya, manusia juga Pak, saya tersinggung dan merasa kalau satu sepertinya diperlakukan tidak adil sekali pada pembelajarannya Pak Gradus ini. Iya ya. Terus kita mungkin apa masih ada hal lain yang disampaikan ke Pak Angga selain yang disampaikan sebelumnya? Oh iya Pak, masih ada lagi nih. Saya tuh juga tidak hanya disindir saja selama pembelajaran, tapi dalam penilaian juga begitu. Bahkan beliau tuh memberi nilai saya lebih buruk dari teman-teman lain yang kebetulan memang mengikuti privatnya beliau seperti itu. Padahal saya merasa bahwa saya bisa mengerjakan tugas ataupun ulangan yang diberikan itu saya bisa kerja dan saya merasa saya bisa menjawab itu dengan benar. Makanya di sini yang membuat satu merasa tidak adil Pak untuk diperlakukan di kelas itu, khususnya untuk beliau ini. Oke, kalau boleh Bapak tahu nih, mengapa sih tidak ikut pembelajaran les tambahan atau les yang diinisiasi oleh guru tersebut? Mungkin ada alasan yang membebani Eta atau ada hal-hal lain, silakan. Oh iya, begini ya Pak, mungkin di sini saya bisa berbagi dengan Pak bahwa memang selama ini saya tidak menceritakan ke siapa-siapa, tapi saya itu sebenarnya juga punya kesulitan keuangan Pak. Kebetulan salah satu orang tua saya, dalam hal ini bapak saya, kemarin kan sempat di PHK juga karena COVID-19. Nah, bapak saya ini kan bekerjanya di hotel. Nah, terus jadinya pas musim COVID begini kan jarang tuh ada tamu yang datang. Karena itu memang terjadi pengurangan pegawai di situ. Salah satunya itu bapak saya tadi yang kemudian terpaksa harus di PHK. Nah, sementara ibu saya kan juga memang guru, tapi kan juga cuma guru honor seperti itu. Terus ditambah kakak saya juga
ada yang masih kuliah, ada yang masih di SMA, ada juga adik-adik saya yang masih di SMP, jadi banyak beban dari mereka. Karena itu bagaimana ya Bapak, seakan juga tidak enak. Makanya inisiatifnya tidak mau memaksa, maksudnya dalam diri itu saya tidak mau paksa orang tua untuk ikut les privat itu, karena saya takutnya nanti menambah beban mereka, karena mau bayar uang sekolah saja sudah susah, apalagi mau untuk ikut les privat. Jadi begitu Pak. Ya, kita Pak sudah mendengarkan tentang apa yang menjadi alasan dan itu adalah masalah kendala di rumah, dan cukup mengerti sebagai seorang guru Pak prihatin dan sangat empati terhadap beban hal yang menimpa kita. Ini begini nih, kalau boleh Pak lagi nih satu hal lain. Kita sudah sampaikan ini masalah yang kita sampaikan ke Pak ini kepada guru yang bersangkutan atau Pak Derajat sudah disampaikan. Ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi Pak, saya belum cerita ke siapa-siapa, jadi memang saya belum sempat sampaikan juga sih ke Pak Gradusnya ini. Ya, gitu. Mengapa kita belum sampaikan sih masalah ini kepada Pak Gradus? Yang pertama satu takutnya nanti malah dimarahi lagi oleh Pak Gradus, kan selama ini kan beliau juga suka sindir-sindir, terus kasih nilai jelek, makanya takut juga untuk menghadap beliau begitu. Nanti dikiranya sama malah tidak suka les privatnya beliau, seperti itu. Nah, begini Eta, bagaimana sih perlakuan Pak Gradus ini sebelum les privat bergulir, maksud Pak, sebelum Pak Gradus mencanangkan program untuk kita dan teman-teman untuk dapat les privat ini, kira perlakuan Pak Gradus sebelumnya bagaimana sih? Kalau yang itu selama ini sih yang saya kenal sebelum-sebelumnya itu Pak Gradus tuh orangnya baik sekali dan penuh perhatian. Biasanya kalau di kelas tuh kalau kasih pembelajaran juga, kalau kami anak-anak tidak mengerti tuh beliau mau untuk datang jelaskan di tempat duduk kami masing-masing, mau untuk jelaskan di papan tuh jelas sekali, dan beliau juga mengajarnya itu bagus dan terkenal dekat juga dengan anak-anak. Jadi saya agak sedikit aneh juga kenapa kok saya yang diperlakukan seperti itu karena tidak mengikuti les privat tadi. Selama ini beliau tuh baik-baik saja begitu dan penuh perhatian ke saya seperti itu, Pak. Nah, kita kan dengan diskusi ini kan kita jadi sama-sama tahu ya, setelah Pak dengar apa yang disampaikan, seperti alasan Pak Gradus itu bagaimana, kita menjadi tahu bahwa sudah ada titik terang. Kalau demikian, duduk persoalannya kan sebenarnya seperti ini. Kalau seperti ini, apa yang akan kita lakukan nanti? Apa yang akan kita lakukan nanti? Silakan. Kalau dari yang pembicaraan tadi, di sini saya sudah ketemu nih Pak. Berarti nanti saya pasti akan menemui Pak Gradus, karena Pak Gradus juga orangnya baik. Siapa tahu beliau akan bersimpati pada saat saya mau menceritakan begitu. Terus nanti saya akan sampaikan nih masalah saya, kenapa saya sampai tidak ikut les privat. Mudah-mudahan beliau bisa mengerti nantinya. Kemudian kedepannya saya juga akan memberitahukan, berdiskusi dengan orang tua tentang les privat guru ini. Siapa tahu mungkin sejak orang tua mungkin masih bisa menyanggupi dan masih bisa mengusahakan supaya nantinya saya bisa mengikuti les privat, karena mungkin ini juga bermanfaat untuk saya, Pak. Itu Pak yang akan saya lakukan. Oke, kita mungkin sekarang Pak ini kita ceritakan lagi nih apa yang akan kita nanti dari perbincangan kita dari awal tadi sampai saat ini. Silakan. Ya baik Pak, bisa sekali. Nah dari apa yang sudah saya sampaikan tadi Pak, mungkin yang pertama saya akan menjumpai Pak Gradusnya dulu nih untuk bisa
menyampaikan alasan dan menjelaskan kenapa saya sampai tidak bisa ikut les. Kemudian yang kedua, saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua secara pribadi terkait les privat. Siapa tahu nanti saya masih bisa dibolehkan untuk mengikuti itu. Jadi dua itu dulu Pak yang akan saya buat untuk bisa ke depannya seperti itu. Betul sekali, kita sebagai makhluk sosial nih, kita tentu hidup berdampingan dengan orang lain. Nah, di sini orang lain pasti mengambil peran dalam perjalanan hidup kita, ya termasuk mengenyam pendidikan atau pengetahuan di sekolah seperti yang kita alami saat ini. Dengan demikian, untuk bisa membantu kita nih untuk mencapai dua komitmen tadi yang kita sampaikan itu, seperti yang pertama itu menjumpai Pak Kadus dan menyampaikan alasan, terus yang kedua berkomunikasi dengan orang tua terkait les privat tersebut. Saya kira siapa sih yang dapat kita percaya atau kita yakin bisa membantu? Kalau saya pikir-pikir nih Pak, mungkin saya nantinya bisa dengan Ibu Wali kelas saya Pak, karena Ibu itu kan sangat baik, terus dia juga perhatian dan suka membantu. Beliau ini biasanya setiap pagi jam wali kelas itu selalu ada di kelas, dan ketika kalau misalnya kami anak walinya punya masalah, biasanya beliau selalu siap untuk bantu. Jadi saya pikir kalau saya mengajak beliau ini, beliau pasti mau untuk bisa menemani saya menemui Pak Gradus ini, karena kan beliau ini terbuka juga dengan kami dan dekat dengan kami, akrab, jadi kami biasanya bisa untuk meminta bantuan dari Ibu Wali kelas ini, kan sudah jadi kayak ibu kami lah di sekolah. Jadi nanti saya minta bantuan wali kelas saja Pak. Wah, salut. Ya, jempol Pak cukup sangat senang dengan ide. Ini idenya kita yang sangat luar biasa. Bagaimana bisa, padahal seusia Eta ini kan, padahal ada solusi yang Eta temukan sendiri, dan ini Pak sangat antusias dan sangat menghargai. Ini nih Eta, Pak amat yakin, kita pasti bisa, pasti itu. Dan Eta ini kan dikenal murid yang penuh semangat, energi, penuh optimisme, cerdas lah ini. Saya yakin pasti bisa, pasti. Semangat ya, dan semoga berhasil ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih sekali nih Pak, karena sudah mau meluangkan waktu buat saya di siang hari ini. Di sini saya sudah rasa lebih lega Pak, karena tadi mungkin saya beban bisa pikir sendiri, saya bisa cerita dengan Pak. Akhirnya masalah beban yang saya rasakan bisa kayak sudah lebih plong lah begitu. Jadi di sini saya sudah tahu nih apa yang harus saya buat supaya nantinya saya bisa, minimal saya bisa berubah untuk jadi pribadi yang seperti yang tadi Pak sampaikan. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi Pak. Selamat siang, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Eta ya. Ada kendala lain nanti bisa disampaikan lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Saya langsung menyampaikan hasil pengamatan untuk proses coaching antara Pak Afra dengan Ibu Eta, Pak Afra sebagai coach dan Ibu Eta sebagai coachingnya. Dari hasil pengamatan saya bahwa aplikasi atau penerapan dari model Tirta terhadap persoalan yang dihadapi anak sudah berjalan dengan baik. Mulai dari yang pertama adalah diskusi-diskusi awal sudah mengarah pada penyampaian tujuan diskusi atau tujuan coaching itu sendiri. Itu sudah sangat jelas disampaikan oleh disampaikan oleh coach dan coach tadi. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan coach kepada coach juga sudah mengarah pada identifikasi potensi yang dimiliki oleh coach, sehingga coach sendiri menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi dan dengan sendirinya mencari solusi yang akan diharapkan dari persoalan yang terjadi, sehingga dari solusi-solusi yang disampaikan ini menjadi
rencana aksi, memberikan pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan efektif yang disampaikan, sehingga muncullah rencana-rencana aksi yang sudah menjadi komitmen bersama atau komitmen dalam diri si coach untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Secara umum bahwa model Tirta sudah diterapkan dengan baik dalam diskusi ini. Kemudian waktu juga menurut catatan saya sudah bisa berjalan dengan baik, tercatat 18 menit ya dalam proses coach dari awal sampai akhir. Mungkin itu saja hasil pengamatan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Lihan, terima kasih Ibu Eta. Terima kasih Pak Afra. Budi, Eta. Terima kasih ya Pak Lihan, Ibu Eta sekali lagi.